Ucapanmu terucap pada saat sudah terjadi seperti ini, kami pun ikut merasakan kesedihan yang kamu alami. Dan semoga dengan ketulusan Selamat malam, kembali lagi di channel AW Horor. Oke, kembali lagi di channel AW Horor. Dan pada malam ini kita kembali lagi bertualang di salah satu lokasi yang dimana posisinya alhamdulillahnya kita semua diberikan kemudahan dan kesehatan untuk pada malam ini, dan kita berharap untuk seterusnya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di sebelah kiri atau kanan tuh ada lonceng, agar kalian tidak ketinggalan tuh notif video terbaru petualangan PNS kita. Dan terima kasih untuk subscriber 27 ribunya. Dan kalau bisa ya, ini edit lagi nih ya guys ya, yang follow di TikTok AW Horor, jangan lupa juga follow subscribe YouTube-nya AW Horor guys. Oke. Dan mungkin di lokasi ini saya sudah merasakan kekhawatiran tentang sosok-sosok di sini itu seperti tidak nyaman ketika kita datang. Mungkin kalian bisa lihat beberapa background tempat yang udah kita cek, dan ada juga di salah satu tempat ketika kita ingin mengecek lokasi itu, kita merasakan sangat ramai di lokasi itu, dan energi di sini panas dingin. Kita langsung bisa merasakan keberadaan mereka. Kan ada juga yang dimana posisinya kita di awal belum bisa merasakan karena mereka masih jauh. Ini saya merasakan sangat dekat, dan begitu juga di tempat opening ini ada sosok yang saya merasakan sangat dekat sama saya. Dan mungkin kita jangan laden dulu, ini baru opening, dan selalu support kami sampai ke seterusnya. Dan target kita di tahun ini mungkin 100.000 subscriber insya Allah, dan mungkin akan berlanjut seterusnya. Amin. Jadi jangan kalian cari orang-orang yang udah andai kata tidak ada di depan. Kami jelaskan mungkin mereka ada kerjaan yang dimana posisinya kesibukan itu yang harus mereka prioritaskan, atau masalah-masalah lainnya. Ya insya Allah AW Horor akan terus menemani situasi keadaan di saat kehororan kalian gitu. Aku agak kurang fokus opening ini karena aku mendengar suara wanita, tangisan dan gitu. Kita lanjut aja langsung di next petualangan PNS. Ada apa sih? Ada perempuan. Iya, saya kan udah ngomong tadi Mr. Lawer. Kenapa perempuannya? Tapi kenapa dia baru bersuara? Karena padahal dari tadi dia... Jadi jangan kemana-mana, tetap di video episode AW Horor. Oke guys, kembali lagi di channel AW Horor. Pada malam ini kita akan menemani kehororan kalian, dan yang buat lagi makan terus makan, jangan lupa minum. Buat lagi santai, semoga bisa untuk lebih santai lagi, jangan lupa ngopi guys. Dan pada malam ini kita merasakan sesuatu yang sangat berbeda seperti biasa. Nggak seperti biasa PNS. Kita tadi sudah menggambarkan salah satu sosok yang dimana tadi saat saya memilih sosok di sini kayaknya lebih banyak yang agresif, cuman tiba-tiba datang salah satu sosok wanita ya, agak kurus, yang dimana cukup menyeramkan dan agak sedikit aneh bentuknya. Dan mungkin untuk sedikit kita membahas tentang lokasi ya. Mungkin saya udah membahas tadi yang saya bilang dari opening sampai di tahap ini. Mungkin dari rekan-rekan bagaimana saudara Mr. Lawer?
Oh, kalau dari aku ya, yang ku rasain di tempat ini, dari opening dan dari posisi tadi kan Bang Awi juga ada sketsa ya. Iya. Itu yang dibilang gangguan luar biasa ya. Luar biasa sangat. Luar biasa berbeda di tempat-tempat yang lain kita explore. Seperti Soalnya biasanya ya. mereka lebih memang betul-betul lebih agresif. Seperti kalau kita bilang kasarnya, pensil yang kita pakai untuk men-sketsa itu aja bisa diganggu mereka. Misalnya bisa dikacau mereka gitu. Jadi memang betul-betul energinya dari atas, bawah, kiri kanan kita itu luar biasa. Apalagi yang dari atas semua udah turun. Jadi betul-betul sangat betul-betul mencekam lah malam ini. Mengerikan dan harap berhati-hati karena situasi kondisi tempat kita yang membahayakan, dan dari tadi tidak berhenti juga dari mereka yang datang dalam berbagai bentuk makhluk dan rasa juga yang aku mau sampaikan di sini. Rasa kuda keringat dingin, terus pusing, iya. Nggak tahu kenapa, memang betul aku lebih cepat pengen cepat-cepat selesai dari Anda kalau mau pulang aja duluan. Iya nanti gitu. Itu aja sih, lebih kayak ya penolakannya lebih banyak lah di sini. Dan tersangkut juga tadi yang dari sosok aku jumpa dari bawah naik ke atas, mungkin sama dengan yang disketsa sama Bang Awi. Itu aja kalau dari aku. Kalau aku sih, kalau untuk rasa ya Bang, sekarang ini kayak debar jantung ini kuat kali, sama kayak pengap padahal terbuka kan ini. Padahal terbuka, ya benar. Ya, kayak pengap gitu. Kalau untuk editas tadi kan, pas kita duduk di situ tadi abang sketsa itu, ya, kita aku melihat sosok kayak mana besar tinggi gitu. Besar tinggi ya. Ya yang dari sebelah sana. Nah, itu hanya sekedar visual atau jelas? Kayak samar gitu Bang. Ya, visual ya. Visual. Okay. Rambutnya itu kayak panjang gini. Panjang dia. Baik. Ada lagi? Ya itu aja. Oke. Nampaknya aku sangat cemas ya. Iya Bang. Oke, kalian bisa dengar dari dua rekan saya yang mungkin dari Mr. Lawyer dan Bang siapa nih? Sipung. Dia sudah menyatakan, mereka sudah menyatakan keresahannya dan begitu kuatnya dari kekuatan mereka di sini. Dan kami pun dari tadi menjelaskan, dan saya mendengarkan rekan-rekan saya menceritakan apa yang mereka rasakan dan mereka lihat pergerakan tuh banyak di mana-mana. Banyak. Dari sangat sini, banyak pergerakan. Sebelah sini, dari belakang, dan dari tim kita ada satu yang backup di sana, yaitu Rehan. Dan mungkin bagaimana kita langsung menjelaskan tentang sosok yang udah kita dapat? Boleh. Oke. Mungkin guys, inilah sosok yang tadi kita sudah lukis. Kameramen bisa untuk memperjelas biar nanti kita munculkan slide gambar. Ini sosok terlihat cukup tua. Cuman kalau umur kita belum tahu, tapi dia seperti menderita sesuatu gitu ya. Tadi rekan-rekan saya sepakat tentang itu ya. Sepakat. Seperti ada yang dia deritakan atau penyakit yang dia rasakan. Dan ini sosok ini dia rupanya tadi juga rekan saya dari Mr. Lawyer ini udah menyatakan pergerakan dari dia. Cuman dia kaget juga bahwa yang saya gambar bahwa apa yang dia rasakan di bawah tadi. Ya, dan betul. tadi Mister ini juga tadi Sipung tadi udah apa tadi bilangnya? Ada yang ngikutin kita gitu. Dan juga dari kameramen kita juga Ime juga ngerasakan begitu. Cuman dari Ime tadi yang aku dapat dari kedap Bang, awalnya kedap Ime. Ya, awalnya kedap, dia kira itu pohon rupa. Makanya dia bertanya sama si Cipung tadi, dia bilang, "Itu apa sih, kok macam pohon atau bukan sih?" katanya. Dari situ dia dapat kayak masih buram ya kita bilang, atau samar gitu. Samar. Nah, itu. Tapi sewaktu Wawan menjelaskan sosok ini, aku dibuat kayak merinding satu badan. kayak apa ya, bukan kita bilang apa yang kita ceritakan atau yang kita rasakan itu benar, tapi kita juga bisa belajar apa yang kita bilang, mereka mengkode apa sesuatu hal yang kita bicarakan itu benar atau tidaknya dengan rasa yang dia rasakan ke kita gitu. Semacam merinding atau kita merasakan semacam apa yang diderita dia, semacam sakit, kayak ulu hati sakit. Itu makanya itu tadi pas Bang Awe gambar, aku sempat bertanya juga guys ke Bang Awe, apa kondisi dalam sosok itu, rambutnya rontok atau apa gimana, karena yang aku lihat seperti itu. Memang penyakit manusia awam, kita nggak tahu penyakitnya apa. Itu aja. Memang dia ada sedikit
kerapuhan, itu kayak nampak sedikit botak dan tipis. Nah itu. Terus tadi di saat kita menjelaskan sosok ini, ini sambil Imeh mencoba ya, nanti kan Imeh yang akan menggali sosok tersebut. Ini. Dia sambil mencoba beradaptasi dengan dia. Dan ketika kita menjelasin, aku seperti dapat ada yang mau mengendalikan aku nih. Tapi aku dapat teriakan dia, kau hancurkan saya, kau hancurkan saya. Kayak ada sesuatu sosok yang di sini marah, dia ada yang apa ya? Dari dia ini ada yang hancur, tapi dia menyimpulkan bahwa kita, ya mungkin kita bisa simpulkan lagi bukan kita tapi manusia, karena kita golongan manusia. Dan dia masuk tuh, dia ingin mengendalikan aku dengan tadi udah masuk, cuman dalam istilah kita tolak lagi, dia ingin mencekik gitu dengan pola dendam yang dia lihat kita ini gitu loh, seperti itu. Ya, jadi aku sosok yang dibilang Wawan tadi memang benar, aku bisa dibilang betul atau apa, karena posisi waktu dia menceritakan, aku lihat dari pandangan Wawan dari sebelah kanannya, sebelah kanannya Wawan itu udah bukan dia lagi. Di mana bang? Di sebelah kanan. Oh, di bagian belakang ya? Di bagian belakang. Itu aku bukan mengarah ke, kan kau bercerita nih, tapi aku nggak diarahkan ke situ pandangan aku, tapi malah ke samping itu dengan mukanya yang kayak bengis, kayak memang jari-jari tangannya tuh, besar, ya. Makanya aku nggak tahu dia, aku kayak, apa ya mau dibilangnya, nggak tahu aku. Aku nggak bisa ngungkapin apa-apa dengan pandangan dia, sorot mata dia yang kayak, Iya benar, dari belakang. Iya, dia udah di belakang kalau sosok. Imeh dengan, aku dengan. Iya, di sebelah sana. Nah, jadi sosok itu di sini aku nggak tahu ya. Rehan diganggu terus ya, tim pembackup dapat ganggu terus guys dari sebelah kiri. Iya, karena di sini aku nggak tahu ya. Arah kiri? Iya, santai-santai. Iya, karena dari sosok yang Wawan jelaskan itu, aku nggak tahu dia bisa kayak posisi dia sekarang yang terlihat sama aku, separuh mukanya sebelah kiri itu muka Wawan. Oh, separuh. Dia berharap untuk bisa mengendalikan ya, dan separuh gitu ya. Makanya aku dari tadi aku nggak bohong. Ya. Aku dari tadi, makanya aku bilang, jadi senyumnya itu, mukamu itu bengis, bengis, ingin membunuh, mulutnya besar kali. Karena mereka mungkin ada yang tipe memang lebar mulutnya bang. Iya. Tadi aku tuh kayak, ini sosoknya habis kayak lentur gitu loh. Jadi kalau masuk tuh kayak lentur, jadi kayak banyak menyakitkan badan gitu. Gimana? Dari kameramen Imeh bisa untuk berdiskusi ataupun sudah siap dalam bercerita, ataupun Imeh sedang berdialog dengan dia. Iya. Kan biasanya itu dia harus dialog dulu, dialog gitu. Dulu gitu. Karena guys, biar kalian tahu apa yang kami rasakan di sini, dan posisi sosok entitas yang digambar sudah berada persis di belakang ini. Dia dekat sekitaran kita. Dekat sekitaran situ. Tapi gimana nih? Sorry bang, aku potong. Kayaknya apa kita bisa untuk ke belakang? Boleh, kalau memang ke belakang, karena di sini aku lihat dengan lokasi yang kayaknya soalnya sana juga Rehan merasakan sudah tidak nyaman, gitu. Oke, mungkin di atas kita sedikit ada dataran agak pas, kita akan sambung ke Imeh yang akan berdialog dengan sosok tersebut. Jalan kayak bercabang gitu. Mungkin kalian lihat situasinya yang sangat alami ya, dan sekitaran tamparan dari mereka sangat keras. Oke guys, di sini mungkin Bang Odi menetralkan PI yang udah bertubi-tubi sosok itu ingin mengendalikan, ataupun sosok negatif yang lainnya ingin mengacau. Bukan mengacau sih sebenarnya, memang ini tempat mereka, cuman di sekitaran ini kan banyak yang negatif dan ada yang positif. Yang negatif ini kita agak jangkau, agak jarak, karena kita posisinya lagi ingin menggali cerita wanita tersebut. Bukan kita tidak mau membuka untuk mereka, tapi kita fokus dulu untuk
apa yang sudah kita sketsa, kita gali dulu Ya. ceritanya, baru nanti coba kita bisa berdialog dengan mereka yang ada di tempat ini. Dari tadi hadir, makin ke atas makin pengap ya. Ya benar. Tadi ada sosok di depan Rehan, jongkok juga ikutin dia. Baju putih tapi mukanya kayak kerah. Iya. Jadi, ayah, aku agak mau kasih pesan sedikit. Jadi untuk hati-hati dengan kita, karena kayak mereka ini bisa ini ya, apa menyerupai Ya, benar. kita ya. Benar-benar Nah, menyerupai. itu jadi kayak hati-hati kayak ini. Aku udah tahu. Bagus kau keluar dulu. Bagus kau keluar dulu karena Iya. kami Udah masuk dari kendalikan dia. Bagus kau keluar dulu. Oke guys, di sini Mr. Rawe langsung ngeh bahwa Rehan ini udah dikendalikan gitu. Apa namanya? Keluar dulu. Nangis dia, Bang. Nanti kita bercerita. Sabar, Bang. Sedikit, Bang, sedikit. Ah. Coba tanya dulu. Kenapa? Kok nangis? Kok nangis? Iya. Permisi, kok nangis? Maaf. Ada, Pak? Kamu terbunuh. Saudara kamu. Saudara kamu dibunuh. Terus kenapa kamu bisa seperti ini? Dan kenapa kamu bisa di sini? Wah. Maaf. Aku bisa nyimpulkan nih. Simpulkan, Man. Karena Cuman aku bingung, dia tetap di sini atau enggak? Coba kayaknya abang keluarin aja langsung, Bang. jadi Ini kayak yang kita bahas di awal tadi. Ini golongan jin, guys. Jin itu alami jin. maaf ya. Lingkungan dia rusak. Nanti kamu bisa Terus? berada di belakang. Ini Bang Odi lagi ini. Oke guys, kalian mungkin yang lagi nonton, yang lagi makan, lagi santai ngerasakan gregetnya kalau ada pendamping ini. Pasti kalian ngerasain situasi di sini. Jadi hati-hati yang lagi makan mungkin akan mual. Ditahan duluan. Ditahan dulu. Dia bilang saudaranya, maksudnya kita simpulkan saudaranya itu hancur, dihantam orang. Maksudnya kayak pembukaan sesuatu tempat di mana itu tempat tinggal golongan mereka, dan mereka yang setengah bisa kabur, yang setengahnya mempertahankan tapi hancur. Aku tadi nampak ini loh, visual anjing hitam tapi kalung emas. Sebelum Rehan masuk. Di sini. 5A, ya di atas. Anjing hitam tapi kalung emas. Aku bukan pikir anjing hitam, Man. Jadi Aku pikirannya apa? Macam golongan macan kumbang. Karena bentuknya hitam. Aku Masa? nggak ngeh itu iya, anjing. soalnya gelap, Rantainya besar-besar kan? besar, Nah, itu. kalung emas. Nah, cuma aku nggak ngeh ke situ karena kita mau menggali dulu yang ada di sketsa. Jadi kayak aku bilang tahan dulu. Iya. Nah, rupanya Rehan udah ini. Untung kita cepat ngeh kalau Rehan ini udah dalam kendali dia. Ya. Kalau nggak bahayanya di Rehan. Soalnya kalau oke guys, kami nampak satu sosok, cuman pandangannya berbeda karena sisinya gelap, guys. Bang Odi bisa menyatakan itu sosok seperti macan kumbang yang berkalung emas. Aku menyatakan seperti anjing yang berkalung emas. Jadi visualnya ini berbeda yang kami lihat karena 5 langkah di atas tuh gelap. Cuman yang mencolok kalungnya. Oke, gimana? Mungkin kita bisa ngebuka ya, kita bisa ngebuka cerita. Apakah kamu sudah berdialog dengan dia atau mencocokkan diri? Gimana? Udah. Saya kalau muka seram gini mungkin kita harus berjaga-jaga. Kita harus membuka sisi setengah dari yang kita ada gitu. Kita punya. Karena kita menjaga juga gitu kan. Takutnya ada sesuatu. Soalnya aku udah nimbul banas padi besar kali segini tadi di dekat itu bawah situ. Mengantam sini kayaknya. Banas padinya bukan main sebesar ini Dari sini alami sini. Itu yang bahaya, kalau alami itu yang bahaya. Kayak penguasa penunggu sini. Oke guys, mungkin kalian penasaran dengan situasi di sini dan dengan juga sosok yang tadi. PI mungkin bisa bertukar sedikit, Anda mengendalikan kamera, mungkin. Oke guys, jadi kalian mungkin udah lihat email udah di depan, dan sosok ini akan kita tanyakan tentang apa yang dia rasakan atau dia kenapa, dan dia mau
Nah, oleh sebab itu kita gambar tadi, dan dia lagi dalam pengawasan kita. Dan mungkin sedikit kita akan tanyakan untuk Ime, bagaimana rasanya mencocokkan diri kepada sosok wanita tersebut, dan apa aja udah dialog halus yang udah terjadi. Rehan bisa pindah backup ke belakangan? Karena belakang ada orang tawa ya. Iya, nggak tahu sih itu orang atau bukan. Sini nggak apa-apa. Ya gimana? Apakah kamu ada merasakan apa yang kamu dapat? Coba ceritakan tentang dia gitu, sedikit. Dari yang pertama kali aku ngelihat gambarnya, itu aku udah ngerasa sakit, kayak rasa sakit yang dirasakan dia itu, jadi kayak aku ngerasain juga. Terus dari bagian kepala, kayak di sini jantung ya. Iya. Dari sini ulu hati itu kayak sakit semua. Iya, benar. Dari kaki, pokoknya aku dari tadi megang tuh udah kayak nggak kuat, cuman aku tahan-tahan aja kan. Itu Oh, sih. berarti kayak apa yang dia rasakan itu dia mulai menyambarkan dulu. Kan tadi kan aku bilang menyalurkan. awalnya kan aku kayak masih netral aja kan, untuk dari jiwa-jiwa dari sosok itu aku belum ada ngerasain. Cuman pas nengok itulah baru ngerasa. Nengok dalam arti visual kenapa dia atau bentuk-bentuk dia. Oke. Mungkin ada sedikit reaksi dari keenergian sini ataupun sosok di sini kepada Mr. Lawer. Nah, sekarang apakah bisa kita mulai untuk bercerita dengan, kita belum tahu ya, kita mungkin aku mulai dengan manggilnya Mbak gitu, karena kita belum tahu untuk penyebutan dia. Oke guys, di sini mungkin kita udah mulai nih untuk tahap menggali dia. Insya Allah semoga kita bisa untuk bercerita sedikit dengan dia tentang pengalaman diri dia. Permisi. Tenang, jangan kabur atau jangan takut. Kami tidak ingin berbuat jahat pada dirimu. Kamu tenang. Kami tidak ingin berbuat apa-apa. Kami hanya ingin tahu ada apa dengan dirimu. Bisa saya bertanya? Sedikit bertanya. Apakah kamu benar mengikuti kami dari awal sampai ke atas? Di bawah. Kamu di bawah? Ya. Sudah berapa lama kamu berkeliaran di wilayah ini? Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun lamanya kamu di sini. Dengan siapa kamu di sini? Apakah ada teman? Bersama teman, tetapi dia sudah tidak ada. Bersama teman, tetapi dia sudah tidak ada. Maksudnya? Ulah manusia. Ulah manusia. Sama dengan sosok yang tadi nih, guys. Dia kehilangan temannya juga. Mungkin karena manusia. Saya boleh sedikit tahu umur? Tidak ingat lagi. Kamu kenapa bisa seperti ini? Dengan keadaan fisik atau raut wajah yang sangat menua dan bau yang sangat tajam, atau maaf kata seperti bau-bau yang menjijikkan. Kami maaf, kami bukan untuk menghina. Ada apa dengan dirimu sebenarnya? Pergaulan membuatku seperti ini. Maksudnya dengan pergaulan apa nih? Aku mengikuti pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah? Kami boleh tahu pergaulan yang salah apa sampai ngebuat kamu menderita seperti ini? Kamu berbuat jahat atau apa nih? Banyak lampu-lampu. Banyak. Oke, paham. Cewek malam lah. Kamu wanita malam. Apa kamu yang
Saya nggak bisa frontal secara kasar, jadi secara halus saja. Apa kamu wanita malam? Ya. Oke. Sudah berapa lama kamu menjalan? 15 tahun. 15 tahun. Terus kamu meninggalnya kenapa? Karena saya sering mengonsumsi obat-obatan seperti itu, membuat tubuh saya menimbulkan berbagai macam penyakit. Oh, baik. Makanya bentuk dan fisik kamu seperti ini. Dan kamu meninggal pun karena kebiasaan yang sering kamu lakukan seperti itu. Makanya kamu bilang karena pergaulan. Apa alasannya sampai kamu melakukan hal itu? Itu sudah pekerjaan saya. Baik, saya paham tentang pekerjaan itu. Cuman ada alasan apa sampai kamu memilih hal itu? Kalau maaf kalau saya lancang, saya hanya ingin tahu sama rekan-rekan saya. Awalnya saya mengikuti pekerjaan teman saya. Mengikuti, kamu mengikuti. Oh, ikut-ikutan jatuhnya ya. Akhirnya saya terjerumus. Ini kamu melakukan hal ini dengan secara terpaksa atau murni dengan kesadaran kamu? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Cobanya. Kamu masih anak-anak ya? Atau kamu remaja? Perkataan ikut-ikutan itu hanya bisa jadi dengan anak-anak, Bang, ya? Kelabilan jatuhnya gitu. Umur saya Bisa dekat langsung ke zoom ke muka ya. Umur kamu, sorry, Mbak, umur kamu terlalu terang enggak? Kipas ya? masih belasan tahun. Oh, masih belasan tahun, Bang. Makanya tadi kita nih agak curiga dengan fisik. Iya. Berarti ini memang posisi dia remaja. Remaja. Kalau yang aku ambil kesimpulan dia awalnya ikut-ikutan. Iya. Terus ya kita bilang lama-lama dia menyukai Hal itu gitu. Maaf, boleh bertanya, apa kamu ini nggak hanya apa namanya tuh, nggak hanya pergi-pergi yang kita masalah bilang obat-obatan, atau kamu ini juga menemani, maaf dalam tanda kutip itu, Laki-laki gitu. laki-laki Jual diri. yang kamu macam dibayar gitu? Tentu saja. Kamu punya orang tua? Jauh? Ya, Maksudnya jauh, kamu jauh karena memang saya dibawa teman saya untuk bekerja. Orang tua kamu tahu kamu kerja seperti itu? Tidak. kamu Terus dengan kepergian kamu ini orang tua kamu tahu? Dia hanya mengetahuinya karena penyakit. ya. Oke. Kamu, saya bukan lancang, cuman kamu dengan orang tua kamu nggak baik-baik saja nampaknya. Orang tua saya pada tuntutan Iya, jatuhnya broken home, Bang. hingga saya berhenti bersekolah. Kamu berhenti sekolah. Berarti SMP, SMA? SMP. Apa orang tua kamu mengizinkan kamu pergi ikut dengan temanmu? Nggak tahu, Bang, tadi katanya. Dia ini Berarti kayak dia broken kabur gitu home. aja? Sebenarnya dia Oh, muter-muter. broken home. Dia malu aja. Dia ini kayak konflik sama orang tua. Terus pergi ikut kawan gitu. Terus terjerumus. Dan dia dendam. Aku ngerasa dendam sama orang tuanya tinggi loh nih. Iya. Sampai sekarang nih. Karena yang aku rasain makin dalam kita menggali cerita dia, aku makin kayak coba atau gimana ya, bisa duduk atau tetap? Siapa? Nggak bisa dibiarkan lama soalnya dia nguras nih. Iya. Kamu bisa keluar bentar ya? Kasihan yang punya raga. Tapi udah mulai mau mencerita. Suruh. Biar dia keluar dulu. Soalnya dia gini loh, Bang. Setiap kita ingin tahu titik masalahnya, dia malu gitu. Dia malu, terus dia masih dendam. Pokoknya terus menyalahkan orang tuanya.
gitu. Karena dialog dari sisi kedua dari Ime itu menyampaikan tentang dirinya sosok itu, karena kan dialog nih gitu. Nah, dia menyembunyikan itu gitu, dia masih dendam seperti itu. Nah, mungkin dari ketika mungkin kamu sudah menetralkan diri sedikit, apakah benar apa yang kami rasakan tentang kejanggalan dari dia itu kayak dendam sama orang tuanya atau yang gimana itu gitu? Di rumah tuh dia Di rumah selalu melihat pertengkaran orang tuanya, terus kayak jarang mendapatkan kasih sayang orang tua. oh ya, Contohnya kan kalau kayak kita itu kan pasti kita geram ya. Iya iya iya. jadi kayak alur teman kita nih nggak karu-karuan. Dan dia menerima semuanya gitu ya. Ya, ibarat nggak pernah dapat bimbingan lah. Bimbingan. Ya, ibarat kayak kau aku. Oh, ya, oke. Berarti dengan apa yang dia lakukan ini, dia seperti hanya ingin sembuh terus kayak gini loh. Yang aku dapat tuh bang, apa yang ku lakukan sekarang itu mungkin dengan kemauan orang tuaku. Jadi kayak yang ku dapat sedikit, yang ku simpulkan sih benar atau enggaknya. Aku sakit, aku mati, itu keinginan orang tuaku. Kenapa? Ya maaf ya. Jadi saya mungkin manggil adek ya. Mungkin P bisa netral kan kameranya. Ada apa kamu Lasri dengan orang tuamu? Kenapa kamu sangat dendam? Dengan posisi kamu nih udah tak pantas lagi untuk menyimpan dendam. Apa kamu tidak bisa memadamkan dendam itu? Ibumu lebih menyayangi adikmu. Kenapa kamu sampai bisa mengatakan itu? Kamu anak kandung atau anak tiri? Kandung. Kamu harus paham tentang terkadang manusia itu ada alasan. Kamu bilang tadi ibumu terlalu menyayangi adikmu. Kamu harus tahu alasannya itu apa gitu. Seperti itu. Dia beranggapan berarti kalau orang tuanya itu pilih kasih. Broken. Kamu bisa nggak untuk pada saat ini agar kamu bahagia? Mungkin kita nggak bisa bercerita sangat lama, cuman dengan pertemuan kita yang hanya sebentar, apa yang kamu ceritakan, apa yang pernah kamu lakukan itu membawa pengalaman yang sangat besar untuk kami. Kami sangat beruntung dan terima kasih. Cuman kami minta tolong redakan dendam kamu, agar kami juga nggak tega ngeliat kamu seperti ini terus. Kamu kesakitan. Saya sedikit ada saran, mungkin rasa sakitmu itu karena dendam yang ingin kamu balas, dan dendammu itu kepada surgamu sendiri. Coba kamu, Allahu alam sih mulut saya benar atau enggak, atau pendapat dari kami semua benar atau enggak. Redakan dendam kamu, insya Allah tempatmu atau kehidupanmu itu lebih enjoy ataupun lebih tenang dari sebelumnya. Kamu menyesal? Sangat menyesal. Kamu selalu merasa kesepian dan mungkin di lingkungan dulunya bang, dia sulit ketemu sama orang-orang yang dewasa ya? Iya, macam dibilang dia kurang dapat tempat untuk bercerita. Benar itu. Sehingga dia melarikan jumpa teman yang hanya memikirkan kesenangan. Di sini kau bisa melupakan semua masalahmu, tapi bukan dengan solusinya salah sih sebenarnya. Kalau menurut aku dengan membawa dia ini ke tempat-tempat yang seperti itu, bukan memberikan solusi dengan apa yang seharusnya kayak lebih. Saya tidak meninggalkan orang tua saya. Saya tidak akan seperti ini. Jika kamu tidak meninggalkan orang tua kamu, kamu tidak akan seperti ini. Mungkin ketika ucapanmu itu
terucap di saat kamu belum seperti ini, mungkin itu hal yang sangat berharga. Cuman ketika ucapanmu terucap pada saat sudah terjadi seperti ini, kami pun ikut merasakan kesedihan yang kamu alami. Dan semoga dengan ketulusan, aku jadi kayak bingung, Denny kayak juga minta maaf sama orang tua gitu ya. Iya. Jadi serba salah. Kita bingung untuk menyampaikan. Coba Lastri, kamu coba baca Bismillahirrahmanirrahim, padamkan dendammu itu. Kamu harus ingat Rahman sama Rahim itu dalam istilah kamu punya agama, dan agama kamu itu kan, kamu harus tahu pengertian Rahman dan Rahim, kasih dan sayang Tuhan kepadamu. Kamu harus ikhlas, dan mungkin kehidupan kamu pada saat ini itu lebih baik gitu. Mungkin ini yang kamu inginkan, cuman ya penilaian itu di akhir. Saya juga bingung untuk berkata apa lagi, cuman saran saya kamu harus padamkan dendammu. Ya. Mungkin nanti dari kami membantu doa untuk dimana jalan yang baik untukmu. Bisa? Sebelum kita berpisah, ada yang mau kamu sampaikan? Saya ingin keluar dari sini. Kamu ingin keluar dari sini? Baik, insya Allah. Terima kasih atas semuanya. Ya. Terima kasih atas apa yang sudah dijelaskan, memberikan kami sebuah pelajaran kehidupan, karena menyesal pada saat kita sudah tidak ada di dunia itu, yang aku pahami itu sia-sia, Tidak ada arti. tidak ada artinya. Terima kasih banyak Pastri, semoga habis dari sini, setelah ini kamu bisa tenang dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Boleh keluar dari kakak ini bentar? Oke guys, ketika ini Lastri mau keluar, kamera tidak dapat menyingkronkan sempurna energinya. Oke guys, cerita yang sangat berarti bagi kita pada malam ini, dan episode pada malam ini sangat membingungkan dan penuh dengan lika-liku yang Berapa kali bang? Hah? Iya, karena mungkin energinya di tempat. Jadi kita dapat pelajaran yang berarti ya. Aku ngerasa memang kayak dia tuh serba salah gitu. Kenapa sih aku tidak mendapatkan orang untuk bercerita dan mengasih tahu tentang hal-hal yang seperti ini gitu. Iya, gitu. Dan aku baru tahu jawabannya, dan ternyata yang aku rangkum dia udah tahu jawabannya gitu. Cuman dia butuh orang untuk membukanya gitu. Karena sulit dari apa? Dia sulit orang yang sulit untuk menceritakan. Iya, dia orangnya tertutup gitu loh. Ya, kalau kita nggak pandai untuk menggali apa yang terjadi dengan dia, gitu. Kayak dia kurang dapat rasa peduli dari teman-teman sekitarnya. Iya. Gitu. Ya, karena sosok-sosok yang seperti ini masuk membuat aku jujur aja aku linglung. Mungkin juga aku terbawa suasana dengan menjadikan ini sebuah pelajaran aja sih. Itu aja sih. Ya mungkin guys, ya kita bersyukur nggak semua orang tuh baik, tapi jika ada orang yang ya kita bercerita, terus ada orang yang saling terbuka dan sharing. Terkadang yang lebih tua dari kita itu banyak pengalamannya. Terkadang ada juga bukan karena tuanya, tapi karena
jalan lika-lika hidupnya gitu. Intinya kita harus bersyukur ketika ada orang yang care dan kau tuh sebenarnya kayak gini gitu. Ya, betul, betul. Dan intinya lebih bersyukur sih ada yang lebih peduli sama kita, kayak ya intinya ada orang peduli sama kita kan bisa nilai orang peduli sama kita gimana kan. Ya, dengan orang tua pasti semuanya pernah merasa marah sama orang tua, cuman terkadang kita nggak tahu alasannya apa orang tua melakukan itu. Mungkin ketika kita sudah menjadi orang tua kita akan tahu alasannya itu gitu. Ya mungkin ada yang kamu mau sampaikan dari kesan ataupun ketika bersama dia tadi. Lampunya hampir jatuh guys. Ya mungkin dari Imeh juga masih menetralkan diri dari sesuatu yang terjadi. Nah, mungkin kalian udah diwakili lah intinya ya. Nah, dengan apa yang saya sampaikan tadi, Mr. Lawer juga gitu. Nah, mungkin kenapa sekarang Kak Ime yang gali cerita. Untuk cerita itu jobnya saya guys dan dia. Kalau untuk kayak Lawer dia nggak bisa. Dia bisa, cuman aku nggak bisa lihat mimik wajahnya ketika dirasuki wanita. Aku nggak bisa, serius. Kayak gelai aku gitu. Mendingan dia dirasuki sama yang besar gitu, pas gitu. Makanya kita jurnal ya. Iya. Jurnal. Dibagi partnya dan Biar nggak tabrakan lah. Jadi kami udah membagi. Ya mungkin kita tutup dulu. Kita pasang tabur atau pemagar, kita untuk rehat dulu, karena dengan bercerita jurnal tadi aja, kita posisi jurnal kita bercerita sama dia udah drop kali ini gitu. Oke guys, sampai jumpa di next kedua. Terima kasih. Kasih sarangnya ya. 24 menit. Jangan pakai kekerasan. Sudah jelas. Bikin kaget-kaget aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Kakek Arya, Biguna dan Kakek Rimba, ada yang mau disampaikan untuk keadaan kita saat ini? Tenang, jangan diladenin yang bisa.